Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak serta Ibu jamaah yang saya hormati, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kenikmatan, kesehatan, kesempatan selalu dilimpahkan kepada kita bersama, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan kita sholat berjamaah di masjid ini, serta dapat duduk sejenak mendengarkan kuliah subuh yang insya Allah rutin kita laksanakan. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan ke hadirat Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa sebagai suri teladan dalam kehidupan kita, cerminan kehidupan kita dalam melangkah untuk mengarungi hidup di dunia ini. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang kelak mendapat prioritas syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Rasul Muhammad SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasi bariyatin ulaha yarfa'ullahul barakata min kasabihim yarfa'ul barakata min kasabihim wa thaniyatu yusallitullaha sultanan dzaliman wa thalith yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Syafatul Asrar, dalam kitab Muka Syafatul Asrar di sana disebutkan, yang artinya kurang lebih 15 abad yang lalu Rasul pun telah mensinyalir akan datang suatu masa pada umatku ketika itu mereka lari dari para ulama dan fuqaha ahli fikih, maka Allah Ta'ala akan menimpakan bencana kepada mereka dengan 3 macam bencana. Yang pertama, Allah menghilangkan barokah dari usaha mereka, barokah bumi langit. Yang kedua, Allah memberikan penguasa kepada mereka, penguasa yang zalim, kejam. Yang ketiga, mereka akan mati keluar dalam keadaan tanpa iman. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, apakah masa saat ini sudah ada? Orang-orang tidak lagi menggunakan ilmu-ilmu ulama, tidak menghargai ulama. Bisa juga sudah, bisa juga belum. Sudah ternyata masjid-masjid kosong, majelis taklim kosong, khutbah-khutbah kosong. Jumat saja datangnya sudah hampir selesai, tidak mau mendengarkan khutbah. Tidak juga karena masih banyak majelis taklim yang penuh gegap gempita, masjid-masjid yang penuh berjamaah, kemudian lain sebagainya. Masih banyak orang yang pondok pesantren dan seterusnya, masih banyak orang yang mengkaji berdampingan dengan ulama. Namun secara umum kayaknya sudah mulai terbukti lari dari ulama. Ternyata hukum-hukum ilmu-ilmu Allah, fuqaha, hukum-hukum Allah sudah tidak diterapkan lagi. Uang kepentingan rakyat dikoruptor. Ini yang koruptor bukanlah orang-orang yang bodoh, doktor, profesor, bahkan ada yang bertitel ulama. Ini berarti secara garis besar sudah terlaksana. Yang kedua,
Kalau orang itu sudah menjumpai seperti itu, Allah akan menurunkan 3 bilai bencana. Yang pertama, yarfa'ullahu barakata minas sama wal ard. Allah akan menghilangkan berkahnya, pekerjaannya, hasilnya, gajinya, usahanya dari muka bumi. Hasilnya kalau kita lihat berlipat ganda, namun berkahnya hilang. Waktu kecil saya, kalau petani, gerobak besar itu belum diambil, belum dikeluarkan kalau sawah belum akan panen lagi. Namun sekarang entek sawah, entek rumah, tidak sampai di rumah, hilang berkahnya. Gaji yang berlipat ganda dibandingkan dengan bapak-bapak nenek moyang kita, sekarang berlipat ganda, tapi berkahnya hilang. Sudah diambilkan hutangan yang akhirnya hidupnya menjadi terlilit dan sebagainya. Yang kedua, akan diberikan penguasa yang zalim. Sudah jelas pilihan pemimpin, ada yang satu kafir, yang satu muslim, yang satu lagi ya campur. Tapi kenyataannya banyak orang-orang yang memilih orang-orang yang kafir. Itu menandakan bahwa kita ini sudah condong, walaupun dia orang yang beriman, condong untuk diarahkan ke tempat penguasa yang zalim. Kalau dia penguasa yang zalim, ya akan tumbuh berbagai macam kerusakan, takabur, kemudian koruptor, kemudian ya agama, perkembangan agama dipersulit dan seterusnya. Sedangkan yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, mati tanpa membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Hidup di dunia ini ada seberapa, hanya sedikit bagikan mampir mumbi. Kalau kita tidak husnul khotimah, mau kemana lagi? Kehidupan kita akan sengsara selama-lamanya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk kembali kepada ilmu-ilmu ulama, hukum-hukum Allah, sehingga kehidupan kita ini akan hidup dengan tenang, tentram, teratur, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun kelak kalau sudah mendapat ridho Allah akan diberikan kematian, mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.